Eee, saya pernah mendengar ya, orang berkata begini, kita tidak perlu, membaca buku-buku tafsiran teologi ya, cukup kita membaca Alkitab lalu, mengkhotbahkannya. Jadi tidak perlu membaca buku-buku tafsiran teologi. Ada orang yang berkata seperti itu ya, ya memang Alkitab itu yang utama ya, yang harus kita pelajari. Tapi, tidak salah juga kalau kita, membaca buku-buku tafsiran teologi lainnya dari para, teolog-teolog, karena menurut saya ada banyak manfaat juga yang bisa kita dapatkan ya, ketika kita membaca buku-buku, tafsiran teologi ya, di luar Alkitab ya. Ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapat di sana. Misalnya buku-buku seperti itu membantu kita memahami teks-teks di Alkitab ya, dengan melihat konteks ya. Karena biasanya buku-buku tafsiran teologi itu membahas tentang konteks dari sebuah teks atau sebuah peristiwa yang ada di Alkitab, karena sudah dilakukan penelitian-penelitian dan melalui berbagai macam tahapan-tahapan, kajian-kajian. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak ada ditulis di Alkitab. Nah, kita bisa temukan latar belakang, sejarah, budaya, adat istiadat, dan sebagainya itu kita bisa temukan di buku-buku tafsiran teologi ya. Yang dimana ketika penulis-penulis itu menuliskan buku itu, ya tentunya juga berdasarkan Alkitab, tetapi dengan tambahan-tambahan yaitu ada penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mendukung, untuk menggali pemahaman yang lebih baik lagi terhadap suatu teks atau peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab ya. Dan manfaat-manfaat lainnya itu apa ya? Buku-buku tafsiran teologi itu juga membantu kita menghindari penafsiran yang keliru ya, yang terlalu subjektif. Ya namanya kita manusia, kita tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan ya, termasuk ketika kita melakukan interpretasi pada teks-teks di Alkitab. Kita tidak salah juga untuk melihat referensi-referensi lain. Kita baca dari buku-buku teologi lain, tafsiran-tafsiran yang lainnya untuk melakukan pembanding atau perbandingan dari hasil tafsiran kita. Nah, kalau misalnya hasil tafsiran kita sama dengan buku-buku tafsiran lainnya, misalnya ada 3 tafsiran yang mirip dengan tafsiran kita, maka itu jauh lebih baik lagi. Berarti interpretasi kita terhadap Alkitab itu, terhadap sebuah teks Alkitab itu akan semakin kuat ya kebenarannya, karena didukung dengan pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat dari teolog-teolog lain yang kita baca di buku tafsiran-tafsiran lainnya. Sehingga kesalahan-kesalahan, kecenderungan kesalahan-kesalahan dalam tafsiran kita itu berkurang ya, atau kita terhindar dari yang namanya kekeliruan atau kesalahan. Nah, manfaat-manfaat yang lainnya itu dalam membaca buku-buku tafsiran teologi yaitu bisa menambah wawasan pengetahuan kita ya. Memang buku teologi itu, tafsiran-tafsiran itu khususnya kita tidak bisa jadikan suatu pegangan kebenaran yang mutlak ya. Ya tentunya kita harus kembali ke Alkitab. Tetapi dengan adanya buku-buku seperti itu bisa menambah wawasan, referensi, menambah pengetahuan kita. Mungkin ada yang kita tidak tahu, makna-makna sulit dalam sebuah teks Alkitab, arti-arti yang sulit di sebuah teks dalam Alkitab itu, nah kita bisa temukan di buku-buku tafsiran teologi lainnya yang kita baca ya, dan itu cukup menambah pengetahuan kita, wawasan kita semakin kaya
semakin banyak pengetahuan kita. Tetapi yang utama memang kita harus kembali ke Alkitab. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak suka baca buku tafsiran teologi, dia cukup membaca Alkitab saja. Nah, saya rasa jadi begini ya. Kalau kita bicara seperti itu, ketika kita berkhotbah, kan kita mempelajari Alkitab terlebih dahulu kan. Nah, orang yang mempelajari Alkitab itu, dia sebenarnya sudah melakukan yang namanya penafsiran, interpretasi terhadap teks-teks di Alkitab yang nanti dia khotbahkan. Nah, orang yang mendengar khotbahnya itu sebenarnya sudah mendengar hasil tafsiran dari dia. Nah, jadi kalau dia mengatakan dia tidak suka baca buku-buku tafsiran teologi lainnya, kalau kita lihat sebenarnya seorang pengkhotbah juga adalah seorang penafsir ya. Dan apa yang dia sampaikan itu khotbahnya itu hasil tafsirannya juga dan didengarkan oleh pendengarnya, jemaat yang mendengarkan dia. Jadi kita mengatakan tidak boleh, tidak suka membaca buku tafsiran, sebenarnya kita juga sedang melakukan tafsiran ya dalam sebuah teks. Nah, jadi tidak salah juga kalau kita membaca buku-buku tafsiran teologi ya sebagai pembanding untuk kita, dan kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Ya kalau kita memang tidak nyaman ya tidak menjadi masalah. Tapi bagi saya buku-buku tafsiran teologi itu cukup banyak juga manfaatnya. Jadi seperti itu ya.